Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya mau menjelaskan tugas besar evaluasi integritas bangun situ. Dalam bab ini saya mau mengkaji atau menentukan perbaikan jembatan yang mengalami kerusakan kelelahan. Kerusakan kelelahan ini dia konstruksi di mana konstruksi di mana dia menerima beban layannya sudah hampir eh, hampir menurun, keandalannya itu menurun setiap tahun. Kan jumlah pekerja tambah, jumlah kendaraan nambah, terus jumlah muatan nambah. Nah, di situ struktur rangka baja pada jembatan itu, khususnya di bawah itu, dia akan keandalannya itu berkurang dan bisa dinamakan lelah. Oke, baiklah. Nah, setiap tahun infrastruktur transportasi tunduk pada kegiatan-kegiatan yang signifikan yang membutuhkan investasi yang cukup besar. Namun beberapa jaringan jalan nasional dan elemen utama kereta api di jaringan tidak dirancang dengan standar modern. Selain itu, karena cuaca ekstrim dan perubahan iklim, banyak objek mengalami beban yang jauh lebih tinggi daripada yang diperkirakan saat dirancang. Ketika dikombinasikan dengan faktor-faktor seperti pertambahan penduduk, evaluasi beban hidup, dan kendaraan berkecepatan tinggi, banyak struktur yang saat ini sedang dibebani melebihi batas desainnya. Sebagian besar jembatan yang dibangun setelah tahun mencapai akhir masa pakainya dan umumnya membutuhkan perbaikan besar atau perlu ditingkatkan di tingkat fungsional yang tinggi. Sebagian besar jembatan tersebut beroperasi hari ini, tetapi beberapa di antaranya mengalami masalah keamanan yang serius dan terlihat dengan runtuhnya jembatan. Misalnya di Genoa di Italia pada Agustus 2004, jembatan itu beroperasi sejak dan telah menunjukkan konsekuensinya dari kekurangan besar. Pemeliharaan New York. Kegagalan jembatan menyebabkan penutupan bagian dari jaringan transportasi dan membebani anggaran pemeliharaan yang sudah tidak mencukupi. Selama instruksi rutin, beberapa retakan baja terdeteksi di plat jembatan bawah jembatan. Hal ini disebabkan oleh kerusakan kelelahan. Setelah ini, sebuah rencana diajukan oleh pemilik untuk renovasi jembatan menggunakan metode yang sering digunakan dalam program renovasi jembatan mereka. Tujuannya adalah untuk memperpanjang umur jembatan 40 tahun. Namun jembatan berusia ini tidak cocok untuk metode renovasi ini karena palung tidak harus menerus, tidak atas bolak-balik silang. Karena intensitas lalu lintas yang terus meningkat, evolusi retakan terus berlanjut. Dengan demikian jembatan dipantau dan diletakkan dilas secara teratur. Selain itu pada tahun diputuskan bahwa bagian dasar jembatan tidak boleh lagi dibuka untuk alasan keamanan. Saat ini kapal yang tingginya lebih dari 11,5 meter tidak dapat mengikuti karena penutupan ini. Untuk memastikan keselamatan yang berkelanjutan, program inspeksi intensif telah disiapkan, termasuk inspeksi setiap 3 bulan. Diperkirakan pada tahun 2020 beban hidup di jembatan harus dikurangi secara drastis untuk memastikan keselamatan jika tidak ada tindakan rehabilitasi besar yang dilakukan. Untuk mengetahui kondisi struktur saat ini, diperlukan metode rekayasa berbasis keandalan. Ini melibatkan permodelan input untuk menilai secara stokastik, yaitu sebagai variabel acak yang memiliki ketidakpastian terkait. Hasil analisis adalah bahwa keselamatan jembatan dapat dipertimbangkan dalam hal probabilitas kegagalan, mungkin perhitungan yang berisiko terkait. So, dari kajian ini, bagaimana mengidentifikasi jenis kerusakan letak kelelahan pada struktur jembatan, bagaimana memodelkan lokasi kritis keretakan dengan pemodelan probabilistik elemen hingga dan beban langsung, bagaimana memilih alternatif perkuatan yang cocok untuk kerusakan letak kelelahan tersebut.
Mengidentifikasi jenis perusahaan letak kelelahan pada struktur jembatan, memodelkan lokasi keretakan titik dengan pemodelan probabilistik hingga dan coba langsung memilih alternatif perbaikan yang cocok untuk perusahaan letak kelelahan tersebut. Metode kajiannya, lokasi kajian ini mengambil lokasi kerusakan letak kelelahan pada struktur jembatan. Untuk mendata, pengumpulan data untuk kajian ini dilakukan dengan pengambilan data secara langsung di lapangan. Data primer tersebut adalah laporan inspeksi keretakan per tahun. Nah, data inspeksi keretakan per tahun kemudian dimodelkan pemodelan lokasi kritis kerusakan adalah menggunakan pemodelan probabilitas elemen hingga dan bukan langsung. Berikut berikut hasil pemodelan probabilitas. Untuk memodelkan probabilitas gagalan seluruh sistem secara konvensi perlu untuk memodelkan setiap retakan yang ada, serta untuk memprediksi lokasi kerusakan di masa depan dan memperhitungkan juga menurut probabilitas kegagalan untuk setiap sistem struktural dapat didimensikan dalam batas-batas yang ditunjukkan dalam persamaan. Dua, pemodelan elemen hingga atau finite elemen. Untuk mendapatkan sinyal kegagalan untuk analisis kelelahan perubahan hidup dijalankan di atas garis pengaruh yang dianalisis dari model elemen hingga. Seperti disebutkan sebelumnya, keadaan batas kritis yang dinilai adalah retak lelah antara badan palu yang gelagaran silang. Retak ini disebabkan oleh tegangan aksial di palu pada antarmuka. Untuk mendapatkan tegangan ini dapat memungkinkan pemanjang pertumbuhan panjang retakan diperlukan untuk model FE multiskala. Model disusun pada gambar dengan plat yang dihilangkan untuk kejelasan. Model ini dikembangkan dalam perangkat lunak komersial hingga berikut seperti ini gambar untuk berikut hasil permodelan pemodelan elemen hingga. Berikutnya dampak kita setelah dianalisis datanya, kita bisa mengetahui untuk step skenario manajemen yang dipertimbangkan pengelasan soal lalu diasumsikan terjadi pelatuhan juga. Karena diketahui telah terjadi pada retakan yang dimodalkan. Untuk memodalkan efek perbaikan landasan simpul yang dihilangkan dalam model jembatan retak diperbaiki dan dirawat tegangan terkait diatur ulang. Menyesuaikan pada gambar di bawah ini menyesuaikan probabilitas kegagalan dari waktu ke waktu dari awal umur kelelahan jembatan hingga akhir periode penilaian untuk berbagai panjang retakan setelah bangunan. Probabilitas kegagalan untuk retakan 24 cm hanya sedikit lebih kecil daripada retakan 40 mm. Ini karena sifat pertumbuhan lalu lintas. Jika retakan 40 mm terjadi dalam setahun, model menunjukkan bahwa sangat mungkin retakan ini berkembang menjadi retakan yang lebih panjang sebelum tahun berikutnya. Ini adalah metodologi penilaian kelelahan probabilistik. Nah, ini adalah beberapa alternatif untuk perbaikan dari kerusakan keretakan tadi. Salah satunya adalah perkuatan dengan menambah plat siku atau baja sudut yang dibaut di gelagar melintang di bawah sambungan kelas existing untuk memperkuat jenis retakan ini. Sudut jelas di kefren bawah bak dan dibaut gelagar silang dengan baut prategang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pengaruh sudut dalam model FE dipertimbangkan dan menghubungkan elemen plat kefren bawah bak di dengan. Yang kedua ini adalah perkuatan menggunakan ultra high modulus AHM carbon fiber reinforced polymer CFRP yang dipasang dasar seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sebuah desain of the cell diselidiki terdiri dari strip chairfish tebal 2,5 mili dengan kekuatan untuk memberikan efek RFP. Elemen plat dengan ketebalan ini dipasang ke bagian bawah dalam model FA dengan tautan baku. Kekuatan elemen model FA dikurangi sebagai persen untuk memperhitungkan fleksibilitas lapisan perekat yang direkomendasikan pada 2,5 jadi dekat sambungan. Oke, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini, studi kasus ini telah menunjukkan bahwa dengan menggunakan permodelan lalu lintas mengaitkan nilai moneter moneter dengan dampak sosial dan lingkungan sebagai konsekuensi dari pilihan pemeliharaan dan investasi yang berbeda, manajer infrastruktur dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai ini. Pengelolaan infrastruktur saat ini menghadapi masalah kritis seperti penurunan anggaran pemeliharaan tahunan, infrastruktur yang menua,
serta dampak perubahan iklim. Tujuan dari model manajemen siklus hidup berbasis kendalian yang disajikan adalah untuk memenuhi kinerja kendalian yang diperlukan, sambil mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari berbagai strategi pemeliharaan. Model siklus hidup menggunakan output dari model keandalan dan model arus lalu lintas, dengan mempertimbangkan sifat multimodal jaringan transportasi umum. Berikut penjelasan dari kami, dari saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.